Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita banyak nikmat, sehingga kita masih bisa berada di Ramadan yang ke-9 Pak ya? Iya. Ke-9 yang bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2026. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hadirin jamaah Masjid Agung Qubatimah dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa lagi di acara Tazkirah, yaitu tausiah dan dialog Ramadan penuh hikmah yang disiarkan secara langsung atau live streaming melalui akun Facebook Masjid Agung Qubatimah. Alhamdulillah, tema kita pada kesempatan ini yaitu doa, ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan modern. Dengan menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Ustadz Haji Zain Fauzi MPD. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau telah membersamai kita. Beliau merupakan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bukit Intan Pak ya? Iya. Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Beliau juga pengurus Nahdlatul Ulama, Ustaz ya? Iya. Di provinsi ya? Iya. Ya, di provinsi. Alhamdulillah beliau bersama kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Pemirsa dimanapun berada, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pangkal Pinang dan Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah menjadi sponsor, yang telah mendukung program kegiatan Masjid Agung Qubatimah pada sore hari selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir hingga sampai nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada yang mau berdonasi atau menyalurkan infak dan sedekahnya untuk mendukung berbagai macam kegiatan di Masjid Agung Qubatimah, bisa melalui nomor rekening 808090100895 atas nama Masjid Agung Qubatimah. Baik pemirsa dimanapun berada, marilah kita mendengarkan Mau'izatil Hasanah dengan tema antara puasa, ikhtiar, dan tawakal di kehidupan modern. Bagi pemirsa yang mau bertanya, bisa langsung hubungi ke nomor WA 0812 78 61 64 61 0812 78 616461, atau bisa melalui kolom komentar di live streaming Masjid Agung Qubatimah di Facebooknya Masjid Agung Qubatimah. Baik, langsung saja kepada yang kami hormati Bapak Haji Zain Fauzi MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmah wa adada fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah.
Pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati, rahimakumullah, terkhusus kepada host kita, Akhinul Karim, Ustadz Heri Anggara MPD, yang kami hormati, rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, termasuk pada saat ini, sore ini, kita dipertemukan dalam acara live tazkirah, tazkirah yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Qubatimah Pangkal Pinang, disponsori oleh Pemkot Pangkal Pinang, Bank Sumsel Babel Syariah ya. Bank Sumsel Babel Syariah dan Lazismu ya. Lazismu provinsi atau kota? Provinsi ya. Kepulauan Bangka Belitung. Semoga pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada para pengikutnya ila akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, dalam kehidupan modern saat ini manusia kerap dilanda oleh kecemasan ya. Kerap dilanda oleh ketidakpastian, kelelahan ya. Dengan beragam aktivitas yang ada pada zaman modern yang penuh dengan serba cepat ya. Sudah canggih. Jadi, ya serba modern. Cepat, menuntut serba cepat ya. Serba sempurna ya. Nah, disinilah manusia modern saat ini kerap dilanda oleh yang pertama, kerap dikejar oleh deadline pekerjaan. Yang kedua, manusia modern kerap dilanda oleh kecemasan akan masa depannya. Dan yang ketiga, manusia modern ini tersandera oleh keinginan keberhasilan ya. Jadi standar keberhasilannya adalah standar keberhasilan yang ada di dunia media sosial. Nah, kita selaku orang yang beriman ya, tentunya kita harus memiliki apa yang namanya istilahnya jangkar kehidupan, supaya kita tidak terombang-ambing oleh lautan kehidupan, jangan sampai kita tenggelam ya. Yang jangkar ini ada 3 pilar. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah ikhtiar, dan yang ketiga adalah tawakal, sebagaimana tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah doa. Mungkin bagi sebagian orang modern ya, beranggapan bahwasanya orang yang berdoa itu berarti orang itu pasif. Padahal sebenarnya tidak ya. Orang beriman ketika dia melakukan doa, itu dia menyadari betul bahwasanya ada zat yang lebih berkuasa dari dirinya ya. Sehingga di dalam doa itu ada komunikasi yang jujur ya. Paling jujur mungkin di kehidupan kita sehari-hari dalam lingkungan pekerjaan, kita ingin menampilkan sesuatu yang serba sempurna, tetapi di dalam doa kita dibolehkan ya, untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengadu akan kelemahan kita, keterbatasan kita. Disitulah nilainya berdoa itu. Jadi dengan berdoa itu secara langsung maupun tidak langsung
membuat mentalitas orang yang beriman itu menjadi sehat ya. Karena apa? Orang yang berdoa tatkala dia mengalami kesuksesan, dia tidak akan menjadi sombong ya. Dan ketika manusia yang suka berdoa mengalami kegagalan, dia tidak akan berputus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang diriku Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku Allah adalah qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Tatkala apabila dia meminta, pada saat dia meminta maka aku mengabulkan permintaan doa itu. Pemirsa rahimakumullah, selaras dengan hal ini ada perkataan dari sahabat Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau pernah berkata yang artinya, pada saat aku meminta sesuatu kepada Allah, tatkala itu dikabulkan, maka aku sangat gembira sekali. Namun apabila permintaanku tidak dikabulkan oleh Allah, maka aku 10 kali lipat gembiranya. Lebih gembira jadi. Iya. Nah, apa alasannya? Ya. Karena yang pertama itu adalah pilihan dirinya, keinginan dirinya. Sementara yang kedua adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pilar yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah ikhtiar. Jadi selaku orang yang beriman, tidaklah cukup hanya dengan berdoa saja. Orang yang berdoa tanpa berusaha, tanpa mau bekerja, maka dia ibaratnya sedang berangan-angan kosong, tamani. Gitu. Dan ini dilarang oleh agama. Jadi gimana seorang yang beriman, yang baik adalah dia berdoa sekaligus dia juga berusaha. Ya. Ada orang yang hanya bekerja aja tanpa berdoa, ini pun nggak baik, ya. Karena apa, orang seperti ini berarti nanti akan ada timbul rasa kesombongan dalam dirinya bahwasanya kesuksesannya selama ini adalah murni usaha dari dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak mengubah keadaan suatu kaum, ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru, sampai mereka mengubah ma bi anfusihim, keadaan mereka sendiri. Selaras dengan hal ini, ada ulama besar, Buya Hamka, mungkin Ustadz Heri pernah mendengar ya perkataannya. Buya Hamka ini ulama besar dari Sumatera Barat. Beliau pernah berkata bahwasanya yang intinya tugas kita bukan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itu ada menyimpan kekuatan untuk kita belajar untuk mencapai sebuah keberhasilan. Jadi fokus pada usaha. Adapun hasilnya itu adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita bahas di pilar yang ketiga, yaitu tawakal.
Pemirsa rahimakumullah, itu pilar yang kedua, dan pilar yang ketiga yang terakhir, dan ini yang paling sulit ya. Paling sulit yakni adalah tawakal. Ya. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas jerih payahnya selama ini ya. Ibarat sebuah mesin ya, tawakal ini adalah dia sebagai mesin pendingin Ya. bagi mesin kehidupan manusia. Doa kita sudah panjatkan dengan tulus, usaha atau ikhtiar sudah kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin, dengan segenap daya yang kita miliki, maka tibalah saatnya untuk yang ketiga, yang terakhir adalah kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu ingin sesuatu, punya keinginan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka berpasrah diri kepada Allah ya. Dalam firman yang lain, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Iya. Pemirsa rahimakumullah, selaras dengan hal ini, ada ungkapan filosof klasik yang menarik untuk kita kaji. Ya, filosof ini berkata bahwasanya fokuslah pada apa yang berada dalam kendali diri kita. Apa itu? Pikiran dan perbuatan. Ya. Dan relakanlah terhadap apa yang di luar kendali kita. Apa itu di luar kendali kita? Yaitu hasil Ya. dan penilaian manusia. Ya. Kita nggak mungkin bisa mengendalikan hasil dari apa yang kita peroleh, dan kita tidak mungkin bisa mengendalikan penilaian orang lain atas dari kita. Demikian sebagai pembukaan. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Al Mukarram Ustadz Haji Zain Fauzi MPD atas materi yang disampaikan. Jadi pada intinya, ketika kita ingin sesuatu, punya cita-cita atau punya keinginan, maka yang harus kita lakukan yaitu dengan berdoa. Lalu kalau berdoa tanpa ikhtiar, kosong Ustaz ya. Iya, Ya. angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Jadi setelah kita berdoa, maka ikhtiarlah. Kita berusaha, kita keluar rumah mengejar apa yang kita inginkan tadi. Lalu setelah berdoa, setelah ikhtiar, maka bertawakallah kepada Allah. Dan kita sebagai manusia fokuslah terhadap apa yang kita lakukan. Jangan fokus terhadap hasil dari Ustaz ya. Ya, karena hasil itu kehendak Allah. Kita hanya bisa tadi berdoa, ikhtiar dan tawakal. Masalah hasil nanti Allah yang akan menentukan. Tadi disampaikan tentang perkataan Ali ya, Ustaz ya? Iya, sahabat ya. Ali. Sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa ketika aku berdoa dan dikabulkan, itu sangat bahagia, sangat senang sekali. Namun ketika tidak dikabulkan, dia 10 kali lipat tadi Ustaz ya. Ya, 10 kali lipat lebih bahagia. Kenapa? Karena itu pilihan Allah. Nah, ini mindset yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Kita kalau berdoa tidak dikabulkan mungkin gelisah Ustaz ya. Mungkin kita berprasangka buruk sama Allah, berdoa, ya Allah kenapa engkau tidak mengabulkan. Boleh jadi itu ada hikmahnya. Maka pada kesempatan ini hendaklah kita berusaha untuk bersangka baik kepada Allah. Kita berdoa, ikhtiar dan tawakal terhadap apa yang kita inginkan, terhadap apa yang kita cita-citakan. Mungkin kalau dikabulkan, ya itulah yang terbaik. Namun jika tidak dikabulkan, mungkin ada Allah ganti dengan yang lebih baik Ustaz ya. Iya. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, mungkin yang mau bertanya sekali lagi bisa menghubungi nomor WA 0812 7861 6461
atau bisa menulis di kolom komentar pada live streaming Facebook Masjid Agung Qubatimah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Alba dari Gabek. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kiat-kiat supaya doa kita itu mudah dikabulkan? Sekali lagi, jadi beliau bertanya kiat-kiat supaya doa itu mudah dikabulkan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan dari saudara Alba ya? Ya, Alba. Alba yang dari Gabek. Ya. Bagaimana kiat-kiat supaya doa kita dikabulkan? Ya, mudah dikabulkan. Mudah dikabulkan. Dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, itu di sana disebutkan supaya doa kita dikabulkan, maka kita dalam berdoa itu melaksanakan adab-adab dalam berdoa. Ya, adab-adab berdoa itu pertama tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari makanan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus yang kedua, ada berdoa diawali dengan pujian, ya. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan lupa untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang tidak diiringi dengan sholawat Nabi itu doanya itu menggantung. Menggantung. Nah, makanya pada saat kita doa-doa khusus itu kan kita awali dengan membaca pertama hamdalah, pujian. Yang kedua sholawat Nabi. Yang ketiga jangan lupa untuk beristighfar, ya, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Nah, baru setelah itulah kita meminta apa yang kita inginkan. Demikian jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi kepada pemirsa, yaitu saudara kami yang bernama Alba, bahwa Ustadz menyampaikan kiat-kiat supaya doa itu mudah dikabulkan. Yang pertama yaitu perhatikan adab ketika berdoa. Jauhi makanan haram, minuman yang haram, Ustaz ya. Ya. Lalu ketika berdoa diawali dengan pujian. Pujian, kita memuji Allah. Setelah itu kita salawat, Ustaz ya. Salawat, karena juga salawat ini bisa menyebabkan doa seseorang bisa dikabulkan dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga tadi istighfar, Ustaz ya. Istighfar, meminta ampun. Karena terkadang dosa itu ditakutkan menjadi penghalang, Ustaz ya. Maka kita dianjurkan untuk meminta ampun ketika berdoa. Jadi ini mungkin kiat-kiat dari Ustadz supaya doa itu mudah dikabulkan. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Alba dari Gabek yang telah bertanya, yang mengirimkan pertanyaannya. Baik, satu lagi nih Ustadz, ada pertanyaan dari saudara beliau bertanya, Ustadz, ketika kita berdoa dan ketika doa kita itu belum dikabulkan, terkadang hati kita terbesit, Ustadz, tentang pikiran atau sesuatu yang tidak baik terhadap buruk atau prasangka buruk lah sama Allah. Bagaimana Ustadz caranya biar kita tetap berprasangka baik kepada Allah ketika doa kita belum dikabulkan? Ya, dari saudara Eyi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pertanyaan ini kerap ditanyakan ya, karena banyak orang juga yang kecewa. Saya sudah berdoa, sudah banyak berdoa tapi nggak dikabulkan. Ini gimana ini? Ya, Ustaz. Sering, Ustaz ya? Iya, sering. Ini prinsip dasar dalam kita berdoa adalah husnudzon.
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang prinsip yang utama. Iya. Terus selanjutnya, apabila seorang itu berdoa, itu ada beberapa kemungkinan. Iya. Kemungkinan yang pertama, doanya langsung dikabulkan. Ada orang berdoa langsung dikabulkan. Sesuai permintaan. Iya, sesuai permintaan. Ya. Kemungkinan yang kedua ada dikabulkan tetapi tidak saat itu. Jadi mungkin pada saat waktu-waktu yang lain. Ditunda, tidak seketika ditunda. Ya. Menunggu momen yang tepat, momen yang bagus. Momen waktu yang pas. Ya, sebagaimana halnya para nabi, jangankan kita sebagai manusia biasa. Para nabi pun itu seperti Nabi Musa, ya, Nabi siapa itu yang meminta Zakaria kalau nggak salah ya, itu meminta tidak langsung dikabulkan, menunggu sekian tahun baru dikabulkan oleh Allah Taala. Jadi sekali lagi yang kedua, kemungkinan yang kedua tidak langsung dikabulkan, tapi menunggu pada saat momen yang tepat, ya, bisa jadi waktunya sedang, ya, bisa jadi juga lama, ya, tergantung Allah berkehendaknya, ya, kapan yang paling bagus untuk si hamba tersebut. Terus yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, ya, Allah ini lebih tahu mana yang terbaik buat si hamba yang berdoa tadi. Ya, bisa jadi dia tidak mengabulkan permintaan itu karena Allah tahu kalau jikalau dikabulkan itu nanti justru tidak baik buat dirinya. Ya, alias Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih maslahat, lebih baik buat si hamba yang berdoa tadi. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi ketika kita berdoa belum dikabulkan, ya kita tetap berprasangka baik sama Allah. Iya. Karena tadi dijelaskan Allah itu mengabulkan doa hambanya ada 3 tadi Ustaz ya. Iya. Yang pertama langsung dikabulkan. Dan ini yang kebanyakan disukai manusia Ustaz. Kita minta ini langsung Allah beri. Nah, ini yang banyak disukai. Namun ketika yang nomor 1 ini belum terkabul, mungkin yang kedua. Yang kedua yaitu Allah kabulkan di waktu yang tepat. Mungkin setahun, 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Bahkan para nabi kata Ustaz tadi dikabulkan doanya bertahun-tahun. Sedangkan kita manusia biasa yang banyak dosa ini, ya Allah alam kapan dikabulkan. Tapi yang jelas tetap kita bersangka baik. Kemudian yang ketiga yaitu Allah itu maha tahu terhadap hamba-hambanya. Jadi boleh jadi Allah mengabulkan dalam bentuk kemaslahatan untuk si hamba yang berdoa tadi. Contohnya misalnya dihilangkan bencana Ustaz ya, atau dihilangkan bala. Nah, itu salah satu bentuk pengabulan doa yang baik untuk hambanya. Mungkin ini trik atau tips supaya kita tetap berprasangka baik sama Allah ketika doa kita sering disampaikan, dipanjatkan tapi belum dikabulkan. Tetap yakin sama Allah dan Allah itu maha mengabulkan segala doa selagi doa itu isinya baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Baik Ustadz, mungkin cukup Ustadz ya, karena keterbatasan waktu. Jadi terakhir mungkin ada closing statement dari Ustadz kepada pemirsa sebagai penggugah atau sebagai motivasi buat kita ketika kita menginginkan sesuatu, bahwa kita itu harus berdoa dan tidak harus berdoa juga, harus ikhtiar juga dan juga tawakal. Baik, kepada Ustadz, closing statementnya kami persilakan Ustadz. Oke, baik, makasih. Doa ini adalah ibadah. Ya. Jadi jangan berhenti untuk berdoa, ya, karena ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ya. Pemirsa rahimakumullah, di kehidupan modern saat ini kita hendaknya jadi manusia jangan seperti robot ya. Jangan seperti robot yang hanya mekanis saja ya. Tetapi jadilah manusia yang utuh. Ya. Manusia yang utuh, kakinya menginjakan bumi,
dengan berusaha, tangannya menengadahkan ke atas dengan berdoa, dan hatinya tetap tenang Ya. dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita mengamalkan 3 pilar ini, hidup kita bisa menjadi lebih tenang, lebih terarah, dan tetap sesuai dengan rel-rel ajaran agama kita, agama Islam. Demikian closing statement dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Haji Zain Fauzi MPD atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita semua, Bapak Ibu semua, pemirsa dimanapun berada, kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan, dan juga bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas sama-sama. ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi amal kebaikan buat Ustadz. Amin, dan amin. menjadi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada sponsor, kepada lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan di Masjid Agung Quba Timah ini. Semoga ini menjadi amal kebaikan dan terus mengalir pahalanya. Amin. Dan buat pemirsa, terus pentengi Facebook Masjid Agung Quba Timah, karena kegiatan ini insya Allah setiap hari selama bulan Ramadan akan ada tausiah menjelang berbuka dengan pemateri yang berbeda-beda, dengan narasumber yang berbeda-beda. Mudah-mudahan ketika kita punya keluangan waktu untuk hadir menyimak dimanapun berada, dan itu merupakan suatu amal buat kita agar kita menjadi lebih baik. Baik, setelah ini akan ada pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan saudara kita Adinda Muhammad Rizki dari Ibkoh Kota Pangkal Pinang. Mungkin selagi menunggu berbuka, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Quran. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pahala dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة
minallahi liyata lahum walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum famadha alladhi yansurukum min ba'dih وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.